tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anda lakukan? Soalnya jika anda tidak lakukan, anda ditegur guru. Tak usah ikut. Saran saya nggak usah ikut. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tadi, nomor 693, Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatlah. Apapun instruksinya pemimpin, harus dengar. Harus patuh. Walaupun kita tidak suka. Selama bukan pelanggaran agama. Selama bukan pelanggaran agama. Ya. Maka harus dipatuhi di sini. Saya termasuk tidak setuju mengatakan Indonesia negara tauhid, belum terapkan Islam. Dari mana ini gitu? Jalankan, patuhi pemimpin. Tidak boleh kita melanggar. Memang harus kita patuhi. Selama hal-hal itu tidak berbau pelanggaran dalam agama. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya Khalid Basanama ingin meluruskan. Ada cuplikan pada tahun 2017 dulu. Ada seseorang yang bertanya kepada saya di salah satu masjid di Jatinegara. Tentang masalah di sekolah anak bapak penanya ini. Itu ada perintah untuk menyanyi Indonesia Raya. Kita semua warga Indonesia pasti sangat paham bahwasanya syair-syair ini semua disusun oleh para pejuang kita justru menjadi sebuah motivasi agar para warga Indonesia siap berjuang. Saya pun pribadi sangat memahami masalah itu. Saya berharap isu yang sedang tersebar yang menyatakan bahwasanya kesannya tanda kutip saya ini melarang untuk mengikuti nyanyian atau lantunan syair Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hijr Alatas di Hijr Alatas Channel. Akhir-akhir ini netizen baik di YouTube maupun media sosial lainnya sedang gempar membicarakan tentang Ustadz Khalid Basalamah yang kurang setuju atau kurang suka dengan lagu Indonesia Raya. Kejadian itu dipetik tahun 2017 lalu, 4 tahun yang lalu, dan baru dibahas di tahun 2021 ini. Dalam petikan itu digambarkan Ustadz Khalid Basalamah menganjurkan seseorang siswa yang tidak ingin menyanyikan lagu Indonesia, ya sudah, jangan nyanyikan. Lebih bisa dengan dalam artinya membaca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, seperti itu. Nah, terus digambarkan sikap seperti itu tidak menunjukkan nasionalisme, dan bahkan media orang-orang yang oposisi kepada pendapat Khalid Basalamah itu menyerang, mengatakan bahwa pendapat Ustadz Khalid Basalamah itu berbahaya karena itu simbol negara, identitas bangsa. Maka saya ingin mengutarakan pendapat pribadi saya. Nasionalisme itu adalah rasa cinta kepada bangsa ini. Cinta dan setia dan loyal. Ingin yang terbaik untuk bangsa karena mencintai. Itu adalah bentuk semangat nasionalisme. Seperti meluangkan waktu untuk hari-hari nasional kita, seperti 1 Juni kita pasang bendera, terus 17 Agustus kita rayakan sebagai bentuk kemenangan bangsa ini terbebas dari penjajahan. Dan lalu ada juga patriotisme. Patriotisme ini lebih ke sikap rela untuk mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga
untuk mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan bangsa ini, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Itu sifat patriotisme. Lalu apakah penolakan Ustadz Khalid Basalamah yang digambarkan dalam cuplikan video berdurasi berapa detik itu menunjukkan kalau Ustadz Khalid Basalamah bukan seorang yang nasionalisme, bukan seorang yang patriotisme? Tentu tidak bisa dikatakan demikian, karena itu kepercayaan dia sendiri. Kalau dia kurang suka lagu-lagu baik bukan lagu nasionalisme lagi, lagu nasional, bahkan lagu jazz, lagu rock dalam negeri, luar negeri, itu dianggap sesuatu yang haram atau syubhat buat dia. Lalu apakah hal itu kita bisa mengategorikan Ustadz Khalid Basalamah bukan orang yang cinta Indonesia, bukan orang yang nasionalisme? Tentu tidak. Banyak cuplikan-cuplikan video Ustadz Khalid Basalamah mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana kita harus taat kepada pemimpin kita, bagaimana kita harus menyintai negara ini, bagaimana kita harus menghormati hukum yang berlaku di negara ini. Itu juga bentuk nasionalisme. Maka jangan disamaratakan kalau dia tidak suka atau dalam pandangan religiusnya dia mengatakan kalau musik itu sesuatu yang haram, sesuatu yang subhat, lalu dia dipaksa untuk istilahnya mengatakan kalau dia setuju dengan lagu-laguan itu, ya seperti orang yang dalam pandangannya orang dia tidak suka minum kopi, kita paksa minum kopi, kan gitu. Lagu-lagu nasionalis kita, lagu-lagu perjuangan kita itu sebenarnya diciptakan pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dulu untuk memotivasi, untuk menumbuhkan semangat juang yang ada di dalam sanubari kita. Dan hasilnya adalah menghormati, setia, dan rela berkorban untuk negara ini. Dan itu sudah tentu ditunjukkan Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana dia memperjuangkan, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk taat pada pemimpin, untuk menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana dia mengajarkan untuk berakhlak yang karimah, berakhlak yang baik. Itu bentuk perjuangan dia, sumbangan dia kepada negara ini. Maka saya rasa agak kerdil pemikiran orang-orang yang mengatakan sifat yang ditunjukkan Ustadz Khalid Basalamah untuk bilang, wah dia tidak suka lagu Indonesia Raya ini, berarti orangnya jangan-jangan ini teroris ini, atau enggak, maaf bukan teroris, orang-orang yang tidak suka simbol-simbol bangsa dan itu. Jangan salah, dalam hukum yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak untuk memilih agamanya dan kepercayaannya sendiri-sendiri itu secara bebas dan tidak dibatasi dengan
larangan-larangan, baik itu memeluk agama Islam, memeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua bebas selama itu tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Maka ya kita hormatilah. Ustadz Khalid Basalamah memang kurang, dalam pandangan agamanya kurang suka lagu-lagu, maka dia memilih untuk diam ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, atau dia lebih menganjurkan itu karena dalam pandangannya dia. Tapi apakah dia dengan tegas mengatakan ini kedoliman, apa maksudnya dia mengajarkan untuk menghina, bahkan mengajarkan dalam bentuk penghinaan? Tidak. Itu pun sudah dikategorikan dia menghormati lagu itu, walaupun dalam pandangan agamanya, pandangan religiusnya, dia menganggap lagu-lagu itu bukan hanya lagu nasional ya, lagu dangdut, lagu jazz, rock dan lain sebagainya, itu subhat atau haram, dan itu memang sah menurut saya. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh ini orang berbahaya, ini orang yang itu, saya rasa itu tidak pas dialamatkan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Banyak pidato-pidato, ceramah-ceramah beliau yang mengatakan kita wajib taat kepada pemimpin kita wajib taat kepada hukum yang berlaku, dan itu bisa kita gambarkan bahwa Ustadz Khalid Basalamah sangat nasionalis. Ustadz Khalid Basalamah mengakui kedaulatan Indonesia dan dia cinta kepada negara ini, dan dia taat kepada hukum yang berlaku baik secara de facto maupun de jure. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan pemikiran saudara-saudara. Apakah saya juga masih belajar apakah masuk ataukah tapi ya yang jelas Ustadz Khalid Basalamah sudah berjuang untuk negara ini dengan caranya sendiri, dengan pengajarannya, dan kita harus hormati itu. Bukan kita mengkultuskan dia sebagai orang yang menghasut radikalisme lah atau apa. Itu saya rasa itu hanya tuduhan-tuduhan yang mau menyudutkan beliau saja. Oke guys, cukup sekian video yang saya buat ini. Semoga kalau ada salah-salah kata atau ucapan saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Saya hanya ingin mengutarakan pendapat saya tentang apa yang lagi heboh ini di media sosial kita ini. Oke guys, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.